Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a manasiban nubuwwati war risalah bil indari wal bushra وفتح مفاتيح الغيوب بالكتاب الذي أنزله على نبيه هدى للناس وذكرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيد المرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين أما بعد. Yang saya muliakan Gubernur Provinsi Riau, yang saya muliakan Abuya Mudirul Am Pondok Pesantren Al-Ikhwan, yang saya muliakan Ketua Yayasan Syekh Burhanuddin, yang saya hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan, Sini sama ular bagi payah. yang saya hormati Kepala Kementerian Wilayah Agama Provinsi Riau, yang saya hormati Sini bisa dia enggak ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Lurah Pebatuan, yang saya hormati Mudir Ma'had Ali Al-Munawwarah, yang saya hormati Kepala Madrasah Ayah dan Salawiyah Al-Ikhwan, yang saya hormati para asatis dan asatidat, Bapak Ibu Guru Majelis Pondok Pesantren Al-Ikhwan, dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali santri yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang bukan Islam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukaddimah, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Generasi Muda Islam Menjawab Tantangan Zaman. Ladies and gentlemen, blessed by Allah, throughout the history of Islam, youth have always been at the forefront. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam established the foundation of da'wah, he was not only surrounded by senior companions, but also by young people full of spirit and conviction. Let's say Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisa, and Usama bin Zaid represent the youthful enthusiasm fully devoted to Islam. However, our era is no longer the age of camel and swords. Today, we live in the midst of globalization, digital revolution, moral crisis, and cultural disruption. The question is, what is possession of Muslim youth today? Will they become the conquerors or merely the victim of the harness of the times?
Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam, pemuda selalu menjadi garda terdepan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun fondasi dakwah, beliau tidak hanya dikelilingi oleh para sahabat senior, tetapi juga anak-anak muda yang penuh semangat dan keyakinan. Sebut saja Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan Usama bin Zaid. Mereka semua mewakili semangat muda yang total dalam pengabdian kepada Islam. Namun, zaman kita bukan lagi zaman unta dan pedang. Hari ini, kita berada di tengah arus globalisasi, revolusi digital, krisis moral, dan disrupsi budaya. Pertanyaannya, bagaimana posisi generasi muda Islam hari ini? Apakah akan menjadi pelaknuk masa depan, atau ternyata hanya bagian dari sadisnya zaman? Jilul yaum yakifu inda muftarakin turukin hasim, famin jiha nahnu muhatuna biusulin ghairi masbukin ilal ma'lumat wa teknologiyya, wa min jihatin ukhra nuwajihu tahdidat مثل أزمة الهوية وتعرض للمعلومات الغير المصفى والتفكير الفوري والانفصال عن الواقع الاجتماعي. لذلك من الضروري تأكيد دورنا كشباب مسلم، خاصة كطلاب علوم إسلامية مزودين بالمعرفة والقيام الإسلامية من الفجر حتى وقت متأخر من الليل. نحن أمل الكبير للأمة وللأمة الإسلامية، ولكن الشجاعة والعزم وحدهما لا يكفيان بدون أساس قوي وواقعي. Pertama, pendidikan agama dan pembentukan karakter. Pendidikan agama selalu menjadi fondasi utama dalam pembentukan kepribadian generasi muda Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Inti dari ajaran Islam adalah pembentukan karakter. Nabi bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga teladan dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini. Sayangnya, sistem pendidikan hari ini kerap terlalu fokus pada aspek akademik dan melupakan sisi moral dan spiritual. Maka bersyukurlah kita para santri, karena dengan pendidikan pesantren, baik dari ancaman moral bisa diredam secara efektif. The second thing, using technology positively. Islam is a religion that values knowledge and innovation. The first revelation was Iqra. This is not just a call to literacy, but an invitation to explore knowledge and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Technology is but a blessing and a test. It accelerates access, facilitates da'wah, but can also lead us astray. Bill Gates once said, technology is just a tool. In Islam, it is a wasilah. If today's country can use social to spread Islamic values, face the truth, and build communities of knowledge, then that is a consensual form of da'wah. Amar ma'ruf nahi munkar and joining and forbidding other can be done in ways relevant to the times, as long as it is accompanied by sincere intention and strong ethics. Kedua, menggunakan teknologi secara positif. Islam adalah agama yang mencintai ilmu dan inovasi. Wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Bacalah, ini bukan hanya seruan literasi, tapi juga ajakan mengeksplorasi pengetahuan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Teknologi adalah anugerah sekaligus ujian yang mempercepat akses, mempermudah dakwah, tapi juga bisa menjerumuskan. Bill Gates mengatakan, technology is just a tool. Dalam Islam, dia adalah wasilah, yaitu berantara bukan tujuan.
jika santri hari ini bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai Islam, menyuarakan kebenaran, dan membantu komunitas ilmu, maka itulah bentuk dakwah yang kontekstual. Amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dengan cara yang relevan dengan zaman, asal dibarengi niat yang lurus dan etika yang kuat. Hadirin yang dirahmati Allah, saatnya bangkit. Zaman ini penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Kita bisa memilih menjadi penonton sejarah atau menjadi pelaku utama. Maka mari kita kuatkan iman, perbaiki akhlak, manfaatkan teknologi, dan terus belajar. Kita adalah pemuda Islam, kita adalah santri, dan santri bukan hanya pembaca kitab, tapi juga pembangun peradaban. Ilmu yang diajarkan kepada kita merupakan tanggung jawab yang besar. Hanya dengan ilmulah kita mampu menjadi pribadi yang intelektual, namun tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama Islam. Mutanabbi, seorang penyiar Arab, pernah berkata, "Walam ara fi uyubin nasi syai'a, kana qasil qadirina 'ala tamam." Aku tidak pernah melihat aib yang lebih buruk pada manusia, selain ketika ada orang yang mampu menyelesaikan itu dengan sempurna, tapi malah tidak melakukannya. Dan betapa menyedihkannya ketika para pemuda yang diberi akses ilmu, guru, dan teknologi justru lalai menggunakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pendidikan bukan sekadar hak, tetapi amanah. Meninggalkan potensi belajar adalah bentuk aib yang sangat disayangkan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim.